Kayak kalau bisa di pause dulu, tapi kan nggak bisa di pause, ya kan? Sebelum nonton video ini, pastiin lo udah subscribe, like, comment, and share video ini. Terus jangan lupa juga aktifin tombol notifikasinya. Hola everyone, jadi di video kali ini gue pengen cerita. Dan ini akan menjadi story plus mas time video. Dan seperti dua video gue yang terakhir, gue akan pakai masker dari Rosena. Dan ini masih sample bottle. Jadi nanti dia tempatnya gak kayak gini, cuman karena gue cocok banget sama masker ini, so I'm gonna use it anyway. Cuman dia udah tinggal lihat, udah kelihatan bawahnya. Oke, jadi gue mau cerita tentang pengalaman gue waktu itu naik pesawat. Ini kejadian itu tahun lalu. Jadi ini tuh bisa banget ngedescribe perbedaannya, tingkat keramahannya orang Asia sama orang Eropa. Oke, jadi dari Jakarta gue transit dulu di Singapura. Itu anak gue makan dulu, karena itu jam makan siang kayak jam 11 gitu. Jadi anak gue makan dulu, terus abis dia makan, dia ngantuk dong tidur. Karena kan jam makan siang, terus dia didorong-dorong di stroller. Jadi kayak dia kayak makin ke air-air gitu, jadi dia tidur. Nah, ini posisinya anak gue masih 2 tahun, dan anak gue belum bisa ngomong pada saat itu. Karena dia bisa ngomongnya itu somehow pas pulang dari Jepang, dia tiba-tiba lancar ngomong gitu loh, pas di Jepang. Pas sampai Jepang tiba-tiba dia bisa ngomong kayak lancar banget, tapi pas perjalanan tuh dia belum bisa ngomong padahal ketiga. Jadi pas perjalanan tuh dia belum bisa ngomong sama sekali. Yang ngomongnya masih nggak jelas lah, dan masih kata-katanya masih dikit banget kosakatanya. Dan pas gue udah sampai Jepang gitu, tiba-tiba dia kayak ngomong komunikasinya lancar banget gitu loh. Nah terus anyway, ternyata udah waktunya buat boarding pesawat. Kan posisinya anak gue tidur ya, dan stroller kan gue lipat. Gue taruh di depan gate, terus anak gue gendong gitu kan. Ternyata pas gue duduk, jadi karena anak gue udah 2 tahun, dia dapat kursi sendiri gitu. Terus karena dia tidur, posisinya gue coba buat naruh dia pelan-pelan gitu, terus mau coba pakein dia seatbelt. Tapi ternyata dia nangisnya parah banget. Dia nangis sampai berontak-berontak karena ya dia ngantuk ya, dan dia kaget mungkin tiba-tiba di pesawat lagi gitu kan. Dan ini kan it's gonna be a long flight banget kan. Pokoknya dia nangis nggak berhenti gitu loh. Dia sampai guling-gulingan di bawah pesawat gitu. Gue berusaha buat ngangkat, cuman dia kayak banting diri gitu. Anak gue tenaganya kuat banget, bro. Dan di situ salah satu pramugara, pas itu cowok, salah satu pramugaranya itu dia nyamperin gue, terus dia nanya, is there anything that I can do? Terus gue bilang kayak enggak usah, nggak apa gitu. Pokoknya dia gitu kayak ngangkat coba buat nenangin, karena gue tahu yang bisa ngediamin gue dan yang bisa ngediamin Zen itu cuma gue gitu. Siapa lagi, masa orang lain bisa ngediamin Zen, kan enggak. Terus akhirnya dia balik lagi, oke. Terus dia nyamperin, anak gue masih nangis kan. Gue kayak berusaha, ayo Zen, gue tuh udah siapin segala macam. Gue udah siapin stiker, gue udah siapin buku, gue udah siapin mainan, gue udah siapin segala macam. Pokoknya ayo Zen, kita main stiker, kita main ini gitu, ngerti gak sih? Cuman pada saat itu dia masih cranky banget gitu loh. Terus si pramugaranya nyamperin gue lagi, gimana, Raka udah bisa tenang belum? Terus gue bilang, ya ini masih nangis sebentar ya, maaf ya, sorry kalau misalnya ada penumpang yang keganggu gitu, gue bilang kan. Terus dia bilang, iya nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, tapi kita belum bisa jalan kalau misalnya anaknya nggak duduk di tempat duduk dan pakai seat belt. Oh gitu, ya udah sebentar ya, ini saya lagi usaha banget. Gue coba lagi, gue bujuk-bujuk gitu, kayak sekitar berapa menit, akhirnya dia mau tuh si Zen duduk gitu kan, terus gue ajak main gitu. Terus dia ke kursi belakang gitu, terus dia kayak peekaboo sama passenger yang duduk di belakang gitu. Terus dia peekaboo sama orang yang di depan gitu. Pokoknya itu momen dimana walaupun anak gue gak bisa diem, tapi dia masih nanya kayak, ada yang bisa kita bantu nggak? Terus kayak, sorry kita nggak bisa jalan nih kalau misalnya anaknya belum duduk, kita tunggu ya, kayak gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak ramah banget gitu loh, ramah banget parah. Ada lagi satu momen dimana
Oke, jalan sama toddler itu nggak gampang ya gue bilang, apalagi di pesawat tuh susah. Maksudnya kalau misalnya ada anak kecil nangis gitu di pesawat, kayak lo jangan risih, karena nggak ada nih emak yang mau anaknya tuh nangis-nangis gak berhenti, nggak ada. Kayak kalau bisa di pause dulu, tapi kan nggak bisa di pause ya kan, akan tetap nangis. Kita harus cari cara gimana caranya buat ngebujuk gitu, apalagi kalau masih newborn banget. Nah si Zen ini kan udah nggak netek kan, jadi dia kayak gimana caranya gue bisa diem, dia bisa diem gitu kan. Kita akan cari cara, segala macam cara. Even kalau misalnya kalian lagi terbang terus tiba-tiba malam-malam gitu kalian mau tidur, tiba-tiba ada anak kecil nangis, trust me, nyokapnya tuh lagi struggling, bukan nih nyokapnya lagi santai ngedengerin indah suara anaknya nangis, enggak. Tapi anaknya tuh lagi, nyokapnya tuh lagi struggling gimana cara anaknya bisa diem biar gak ngeganggu passenger yang lain. Ngerti gak? Jadi gak ada pantas-pantasnya buat marah di saat anak nangis. Kayak dulu gue ada rasa kayak, oh my god, kenapa berisik gitu. Cuman gue gak ada komplain, gak ada apa, ngerti gak sih lo? Kayak kasian dia nangis, pasti nyokapnya panik. Gue mikirnya kayak gitu. Tapi sekarang gue udah jadi nyokap, gue udah tahu rasa anak cranky di dalam pesawat kayak gimana. Gue gak, rasanya pengen gue bantu, gue kayak mau bantu ajak main, mau gue bantu apapun, gue bantu gendong, rasanya gue pengen bantu gitu, karena kesian sama nyokapnya. Bukannya gue ngerasa gue bisa handle, tapi gue kesian sama nyokapnya karena gue tahu rasanya tuh pasti panik dan gak enak dan takut ngeganggu yang lain. Ngerti gak sih lo? Kayak ya kita pasti maunya anak kita diem lah ya, maunya anak kita tuh antang gitu sepanjang perjalanan, duduk, senyum, manis, makan, minum, tidur. Tapi kan anak bukan robot, shy. Ya nangis-nangis kayak gitu kita nggak ngedidik tata krama, nggak juga ya. Karena kan setiap anak tuh beda-beda sifatnya, dan kita nggak didik dari awal juga bukan yang kayak lo nangis terus, kan enggak ya kan. Lo guling-gulingan di lantai pesawat nggak apa-apa, kan enggak. Itu kan emang maksudnya emang mereka yang lagi cranky gitu. Itu namanya anak-anak. Oke, selesai. Kemarin ini gue ada momen setelah nggak lama dari situ, gue lupa. Kalau nggak salah gue lupa antara gue mau ke Malaysia atau gue mau pulang ke Jakarta, gue lupa. Cuman pokoknya gue naik satu pesawat ini tuh pesawat transit. Dan gue tuh duduk di paling belakang, gue duduk sama nyokap gue posisinya di situ karena kita check-innya telat, jadi dapat tempat duduknya juga rada kepisah gitu. Gue dapat 3 yang gabung. Sami duduk di mana, kakak gue duduk di mana, gue duduk bertiga sama nyokap gue sebelah gue, nyokap gue gitu. Terus sudah, gue pas lagi duduk paling belakang ya. Gue duduk paling belakang. Nah pas gue duduk, anak gue tuh gak berhenti nangis. Dan bukannya setiap naik pesawat dia nangis ya, dia gak setiap naik pesawat dia nangis. Cuman ada momen-momennya dimana dia tuh lagi cranky aja gitu. Dan pada saat itu emang kalau gak salah pagi-pagi banget. Jadi pokoknya dia lagi nangis banget deh. Gue kasih ini gak mau, gue kasih mainan gak mau, gue kasih ini gak mau, gue kasih itu gak mau. Gue rasanya stres banget, gue pengen turun dulu tapi udah boarding gitu kan. Akhirnya gimana caranya nih, gue pokoknya cari akal gimana caranya anak gue diem gitu kan. Gue kasih mainan, gue pasangin film, gue selalu bawa mainan lebih di tas gue. Jadi kalau misalnya dia seandainya cranky tuh gue ada. Terus dia selalu makan tempe dipotong-potong kecil, dikasih kayak bumbu-bumbu gitu, dia suka banget. Nah gue selalu bawain dia itu, tapi itu semua gak mempan, shy. Itu semua gak mempan. Nah sampai pada akhirnya tiba-tiba ada pramugarinya itu udah tua. Jadi dia tuh karena pesawat transit, jadi dia bule. Si pramugarinya ini, dia tuh bilang sama gue, can you please control the child? Terus gue bilang, yes, I'm trying. Gue bilang gitu kan. Kayak dia gak lihat apa gue dari tadi lagi panik, dia lagi berusaha buat kontrol gitu kan. Dia bilang lagi, kalau anak lo gak duduk, kita gak akan jalan, kata dia gitu. Terus gue bilang, oke, I'm so sorry. Gue minta maaf kan berkali-kali, I'm so sorry gitu. Terus gak lama lagi dia ngomongin gue, kan karena gue posisinya di belakang dan tempat pramugarinya tuh kayak ada tempat gitu di belakang juga. Dan dia ngomongin gue ke pramugara lain, bule. Dia ngomongin sambil ngeliat-liatin gue gitu, sambil nunjuk-nunjuk gitu kan. Maksudnya itu enggak
gak ada akhlak enggak sih sejujurnya. Nah terus udah akhirnya gue ngeliatin udah bodo amat ya, yang penting anak gue diem nih kan. Terus gue udah nih gue coba lagi, ayo Zen, gue pokoknya ajak main segala macam. Nih lihat nih mama bawa stiker, nih lihat nih mama bawa buku, mama bawa nih ada film ini segala macam, nih Zen boleh main remote ini. Gue kayak bener-bener semua gue keluarin. Gue juga lagi panik kan pada saat itu, gue nggak enak, gue semua maksudnya penumpang nih pada ngeliatin ke arah gue juga gitu kan, gue makin panik ya. Terus lo mau tau nggak, pramugari yang tadi awalnya nyamperin gue, dia tiba-tiba ngomong gini, hey, do you know that I also have a child on my own? Terus gue kayak, oh oke. Ini di pertengahan gue lagi panik, si Zen nangis ya. Zen lagi nangis gitu kayak, wah lagi banting-banting badan. Terus tiba-tiba dia ngomong gitu. Terus gue kayak harus berusaha kayak ngerespon, oh oke. Terus dia bilang, but I can control him. Kata dia gitu, anjir. Gue kayak, hah? Terus gue bilang, okay then if you wanna try, go try control my child. Gue bilang gitu kan. Terus lo mau tau gak apa yang dilakuin? Dia jongkok. Terus dia berusaha kayak sejajar sama anak gue gitu yang lagi berdiri. Terus dia bilang gini, hey, can you please sit? Anak gue bodo amat dia ngomong apa kan. Anak gue tetap nangis, anak gue tetap yang kayak lebar-lebar badan, yang tetap nangis, yang kayak tetap drama. Terus gue kayak ngeliatin dia kayak, woi, kalau dari tadi bisa kayak gitu doang, gue juga udah ngelakuin itu dari tadi. Cuman kan enggak, ini anak gue lagi gue bujuk. Bukan kalau misalnya cuman disuruh kayak anakku, cepatlah kau duduk di sampingku. Terus dia langsung duduk. Dari tadi dia gak pakai nangis, gak ada drama di kehidupan ini. Kocak banget dah lu, shay. Gue emosi banget pada saat itu. Gue gak akan naik pesawat ini lagi sejujurnya. Gak akan. Ya maksudnya gue tahu mungkin gak semua pramugari atau pramugara punya attitude kayak gitu di airline itu. Tapi jujur itu gak banget sih. Itu gak banget. Tapi pada akhirnya anak gue bisa diem. Anak gue terkontrol karena di depannya ada kakak-kakak yang membantu gue. Jadi kayak dia kayak anak umur 5 tahun gitu, dia punya mainan gitu. Terus dia kayak coba buat sharing, dan mungkin karena si Zen ngeliat kayak, ih anak kecil juga gitu, jadi dia kayak lumayan interested gitu. Jadi dia main lewat kursi gitu. Gila, gue tahu sih mungkin maksudnya dia mau ngebantu kali ya. Cuman cara penyampaiannya menurut gue salah, dan gue gak tahu sih cara penyampaian yang benar tuh kayak gimana sih menurut lo tuh gimana? Coba gue pengen tahu deh, menurut lo gimana kalau misalnya ada ibu-ibu nih yang bawa anaknya nangis di pesawat, dan anaknya masih dibujuk sama ibunya untuk duduk gitu. Menurut lo tingkah laku yang harusnya terjadi tuh kayak gimana? Kalau menurut gue sih ya kasih dia waktu ya. Gak tau, mungkin emang ada schedule yang harus di catch up gitu. Tapi gue yakin schedule pesawat itu tuh emang direnggangin beberapa saat gitu. Karena kan ada momen-momen dimana kita tuh gak dapet parkir gitu kan, kayak masih muter-muter di udara. Okay, that's it for today's video. Thank you so much everyone for watching. See you guys on my next video. Bye-bye.